Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Di sisi lain, Bibi Dong berilusi bahwa warisannya dengan dewa raksasa tidak berjalan dengan mulus. Bahkan di tengah proses warisan, tubuhnya hancur berkeping-keping. Menyadari bahwa hal tersebut diakibatkan kurangnya cincin roh pada Marsusul keduanya, membuat Bibi Dong sangat kesal kepada Tang San karena telah menggagalkannya mendapatkan cincin roh saat itu. Namun tidak lama tetuai perisai gajah melaporkan bahwa dia mendapatkan informasi mengenai pergerakan pasukan kerajaan Tiandou yang ingin menyerang wilayah mereka. Mendengarkan hal tersebut justru membuat Bibi Dong bersemangat. Pasalnya jika mereka bisa mengalahkan kerajaan Tiandou dalam perang tersebut, maka seluruh benua akan menjadi miliknya. Kemudian dia memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh ketua dari setiap aliansi untuk melakukan diskusi. Beberapa saat kemudian setelah 7 tetua berkumpul, Bibi Dong mengatakan jika mereka mampu menghancurkan kekaisaran Tiandou, maka dia akan memberikan imbalan apapun yang mereka inginkan. Yang jelas saja hal tersebut disambut baik oleh 7 tetua. Menyadari bahwa jalur yang akan dilewati oleh kerajaan Tiandou cukup berbahaya, Bibi Dong berencana untuk membuat persiapan di jalur tersebut, di mana Sekte Naga Suci, Sekte Harimau Hitam, Sekte Macan Tutul, dan Sekte Kambing Kamois dia perintahkan untuk menyiapkan pasukan mereka dan berpisah menjadi 4 kelompok, serta menjadi pasukan garis depan. Sementara Sekte Gajah dan Sekte Pedang akan bertugas sebagai pasukan pertahanan. Sedangkan Sekte Lebah yang dikatakan memiliki kelincahan, Bibi Dong tugaskan untuk memata-matai setiap jalur yang akan dilewati oleh pasukan Tiandou. Selain itu, Bibi Dong juga memberikan satu misi rahasia kepadanya. 还请陛下明示，属下不敢不从。需要雀峰尊为我解约期。是。 Di sisi lain, di markas pertahanan kerajaan Tiandou, seluruh pasukan mulai mempersiapkan diri di bawah bantuan pasukan aliansi. Sementara itu, mengetahui bahwa ayahnya memberikan posisi ketua sekte kepadanya jelas saja membuat Rongrong terkejut. Feng Zi menjelaskan, posisi ketua sekte memang layak dimiliki oleh orang yang tepat. Terlebih lagi dia sangat yakin di bawah pimpinan Rongrong, sekte Pagoda akan kembali ke puncaknya. Namun tidak lama, Chen Xin merasakan ada 2 orang mendekati pasukan utama dengan cepat. Terlebih lagi salah satu di antara mereka memiliki kekuatan mental di atasnya. Hal tersebut jelas saja sangat mengejutkan. Pasalnya Chen Xin berada di level 97, dan hanya sedikit orang yang mampu melampaui kekuatan mentalnya. Bahkan mereka beranggapan orang tersebut adalah Xian Doliu. Untuk memastikan hal tersebut, Chen Xin bergegas untuk menemuinya. Pasalnya jika hal tersebut benar, maka kedatangan Xian Doliu bisa menghancurkan pasukan utama sebelum perang dimulai. 第6分期，万箭必停。 这身法。 Menyadari bahwa orang tersebut adalah Tang San jelas saja membuat Chen Xin terkejut. Pasalnya setelah 5 tahun tidak bertemu, dia memiliki perasaan aneh dalam diri Tang San. Meskipun Rongrong telah menceritakan bahwa Tang San mendapatkan warisan Dewa Laut, namun dengan kekuatannya saat ini, Chen Xin tidak bisa merasakan kekuatan mental dari seorang dewa yang memiliki level 100. Menyadari bahwa Tang San datang untuk bergabung dengan pasukan utama sedikit membuat Chen Xin bersemangat. Oleh sebab itu, untuk memastikan apakah Tang San mampu menghadapi Xian Doliu nantinya, dia bertujuan untuk melihat kemampuannya. Merasakan aura pertarungan tidak jauh dari lokasi mereka, seluruh anggota segera menuju lokasi tersebut. Meskipun pada awalnya mereka tidak mengerti apa yang terjadi, namun vendor menjelaskan
bahwa kedua orang tersebut tidak memiliki niat membunuh, sehingga bisa dipastikan pertarungan tersebut hanya duel semata. Mengetahui hal tersebut jelas saja membuat Mu Bai beranggapan bahwa Tang San telah mencapai tingkat Feng Hao Dolo. Pasalnya 5 tahun yang lalu mereka bekerja sama untuk menahan serangan Chen Xin. Namun kali ini Tang San seorang diri yang menghadapinya. 泰坦苍举报，第7魂技七杀真身。哎呀！泰坦左臂魂符技能，重力移爪，第8魂技，七杀惊雷起，傲天九诀，破字诀，一剑破长空。 Menyadari bahwa Tang San saat ini berada di tingkat Feng Hao Dolo, Chen Xin akhirnya menggunakan salah satu kemampuan terkuatnya yang disebut Chen Xin si ahli pedang. 提彻未数青春百里江，剑去江空，延平津上风如萧，乌提彻五阴凉。 Mengetahui jika kekuatannya masih berada di level 93 dan harus menahan serangan Chen Xin dengan level 97, Tang San tidak berniat untuk menggunakan kekuatan roh untuk memblokirnya. Pasalnya hal tersebut akan sia-sia. Oleh sebab itu, Tang San akhirnya menggunakan teknik pertama dari 13 bentuk Trisula untuk memblokirnya. 三哥， Menyadari bahwa kemampuan terkuatnya sangat mudah diblokir, lagi-lagi mengejutkan Chen Xin. Namun tidak lama Grandmaster datang untuk menyambut kembalinya Tang San, dan disusul dengan kedatangan Xiu Beng bersama pasukannya. 老师，切不可如此。 Kemudian satu persatu guru dan anggota timnya juga menghampirinya, yang pasalnya saat ini 7 Moses Strike akhirnya benar-benar berkumpul seutuhnya. Yang pasalnya Xiu juga telah berhasil Tang San bangkitkan. 我回来了，妈妈，我的孩子，三哥，你真的做到了，太好了！ Tidak lama, rombongan Sekte Tang yang dipimpin oleh 4 tetua juga tiba di lokasi tersebut. Kemudian dipimpin oleh Tang San, seluruh anggota Sekte Tang menyerahkan diri bergabung dengan pasukan kerajaan Tiando. Xiu Beng mengatakan, mulai saat ini semua perintah gurunya akan menjadi perintah mutlak, dan menjadikan Tang San sebagai otoritas yang setara dengannya di pasukan kerajaan Tiando. 天口必胜！保家卫国！保家卫国！天口必胜！天口必胜！天口必胜！保家
Beberapa saat kemudian, Tang San menjelaskan, demi mencegah pasukan musuh menyerang ibu kota, dia telah mengirim surat kepada Sekte Haotian untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian Xiu Beng menawarkan kepada Tang San untuk menjadi wakil jenderalnya. Tang San mengatakan bahwa dia tidak ahli dalam perang militer, namun dia akan berusaha membantu mencegah pasukan Mastro musuh untuk memasuki perang utama. Meskipun dikatakan Kekaisaran Wuhun memiliki 70.000 Mastro, namun Mastro di bawah level 30 bukanlah menjadi ancaman. Terlebih lagi ada 30.000 pasukan yang menjaga ibu kota mereka, dan 20.000 pasukan mereka dikatakan tengah berperang melawan Kekaisaran Xinglu. Sehingga jika ditotal pasukan Mastro yang akan dihadapi kerajaan Tiando sekitar 20.000. Sedangkan di pihak mereka memiliki 4.000 Mastro kerajaan, serta ditambah 2.300 murid Sekte Tang dan 10.000 pasukan Tang. Maka selisih Mastro di antara kedua belah pihak sangat sedikit. Terlebih lagi pasukan Tang dibentuk oleh Mastro tipe petarung dan telah dilengkapi dengan berbagai senjata rahasia. Kemudian Tang San menunjukkan salah satu senjata rahasia yang disebut Zuge Crossbow, memiliki bahan dasar baja, serta memiliki kekuatan serangan yang menakjubkan. Selain itu, ada 300 buah Zuge Crossbow yang dilengkapi dengan anak panah yang mampu untuk menembus baju baja. Mendengarkan hal tersebut jelas saja membuat Xiu Beng semakin percaya diri untuk menjalankan perang tersebut. Di sisi lain, beberapa Mastro Kekaisaran Wuhun yang dipimpin oleh Yu Guan terlihat sedang menjalankan misi rahasia untuk menyelinap secara diam-diam ke kamp pasukan Tiando. 局长老，过了这片树林就到目的地了。大军的生路一定要彻底毁掉天道。 Sementara itu, Xiu Beng segera memerintahkan seluruh petinggi untuk melakukan rapat mengenai strategi perang nantinya. Bahkan Du Gubo juga terlihat telah tiba di lokasi tersebut. Mengetahui bahwa di usia Tang San yang masih sangat muda memiliki gelar guru kerajaan, sedikit membuat dua orang jenderal di tempat tersebut meragukan kemampuannya. Namun tidak lama seorang jenderal bernama Marcel Gelong juga terlihat tiba di ruangan rapat. Dijelaskan, Gelong adalah pilar kerajaan yang memiliki julukan Naga 9 Nyawa, sekaligus komandan utama dari 3 pasukan kerajaan, bahkan memiliki kemampuan setara dengan seorang spirit Doulo. Gelong melaporkan bahwa dia baru saja kembali dari misi patroli, di mana Kekaisaran Wuhun telah menyiapkan pasukan di gerbang Jieling Pass. Dijelaskan gerbang Jieling berada tepat di tengah pegunungan Tianling, yang merupakan tempat paling berbahaya dan telah dijaga oleh ribuan pasukan Kekaisaran Wuhun. Dikatakan, jika mereka ingin memenangkan perang kali ini, Gelong meminta Xiu Beng untuk bisa merebut gerbang tersebut. Namun dikarenakan Jieling Pass memiliki ketebalan dan ketinggian ratusan meter, yang akan membuat mereka kesulitan untuk menghadapi pasukan Kekaisaran Wuhun, Xiu Beng mengusulkan untuk memutar dan menyerang dari arah lain. Gelong beranggapan bahwa hal tersebut justru akan merugikan pasukan mereka. Pasalnya untuk mengitari gunung, pasukan mereka secara otomatis akan memasuki wilayah musuh. Salah satu jenderal kemudian menegaskan, meskipun Jieling Pass sangat sulit ditembus, namun dataran di tempat tersebut cukup datar. Oleh sebab itu, asalkan gerbang tersebut bisa ditembus, mereka akan secara otomatis memasuki wilayah kerajaan Barak. Dan jika mereka gagal menyerang, maka di waktu yang sama mereka bisa mundur dengan aman. Oleh sebab itu, dia mendesak Xiu Beng untuk menuruti perintah Jenderal Gelong menerobos gerbang tersebut. Gelong melanjutkan, meskipun dikatakan mereka tidak memiliki keunggulan dalam jumlah Mastro, namun dalam segi kekuatan militer mereka akan sangat diuntungkan.
Terlebih lagi menurut analisanya, meskipun Kekaisaran Wuhun menguasai puluhan kerajaan, namun sebenarnya pasukan yang bisa mereka kirimkan hanya sekitar 600.000 untuk menghadapi dua kerajaan. Sehingga bisa dipastikan, pasukan militer yang akan mereka lawan hanya sekitar 400.000 pasukan. Dengan alasan tersebut, Gelong sangat yakin jika mereka bisa mengatur rencana dengan baik, maka kemenangan pasti akan berada di pihak mereka. Tang San mengatakan, meskipun mereka memiliki keunggulan jutaan pasukan, namun di sisi lain strategi Gelong masih memiliki kekurangan. Pasalnya perang kali ini tidak hanya melibatkan pasukan militer, tetapi juga ada campur tangan dari pasukan Mastro. Meskipun Tang San telah berjanji kepada Xiu Beng untuk membantu menahan pasukan Mastro, namun pasukan garis samping yang menyuplai pasukan garis depan juga harus diperhatikan. Oleh sebab itu, Tang San mengusulkan untuk membantu Jenderal Gelong mengamankan pasukan garis samping dengan 7 anggota Moseseknya. Sementara itu, mengetahui bahwa Xiao Wu kali ini benar-benar telah dibangkitkan masih membuat beberapa rekannya sulit untuk mempercayainya. Tidak lama, Mu Bai dan Ju Jing juga terlihat tiba di lokasi tersebut. Kemudian Xiao Wu memberikan 2 tulang roh yang sebelumnya Tang San dapatkan kepada Mu Bai dan Ju Jing. Yang pertama adalah tulang lengan, yang Tang San dapatkan dari macan bermata putih, dan sangat cocok untuk Dai Mu Bai. Sedangkan yang kedua adalah tulang roh yang Tang San dapatkan dari hantu Dolo, serta sangat cocok untuk Ju Jing. Beberapa saat kemudian, dipimpin oleh Tang San, 7 Moses Rek yang bekerja sama dengan murid Aula Kecepatan mulai melakukan misi mereka untuk mengamankan pasukan konsumsi kerajaan Tiando. Pasalnya dengan kecerdikan Bibi Dong, Tang San menduga bahwa Bibi Dong akan mengambil sebuah kesempatan untuk menghancurkan musuh tanpa menyerangnya. Terlebih lagi mereka memiliki banyak Mastro elit yang mampu melakukan misi rahasia. Di sisi lain, mengetahui bahwa jarak mereka hanya tinggal 30 km dari pasukan pangan, Yu Guan memerintahkan pasukannya untuk tetap waspada. Dan dalam jarak 5 kilo lagi, mereka akan berpisah menjadi 2 tim untuk mendahului pasukan lainnya melakukan tugas tersebut, serta meminta mereka untuk tidak melakukan pertarungan jangka panjang dan bergegas membakar persediaan bahan pangan. Di sini, Yu Guan juga berambisi untuk menemukan keberadaan Tang San demi membalaskan kematian hantu Dolo. Pasalnya setelah kematian Gumei, Yu Guan saat ini tidak lagi memiliki teknik penghenti waktu, sehingga membuat posisinya di Kekaisaran Wuhun menurun drastis. Bahkan dia diperintahkan untuk melakukan serangan diam-diam di garis belakang. Singkat cerita, 5 hari berlalu, dan pasukan utama mulai membangun beberapa camp di garis perbatasan. Namun tidak lama Bai Zhenxiang melaporkan bahwa dia melihat beberapa Mastro dengan cepat mendekat ke arah mereka dari arah barat. Mengetahui hal tersebut, Tang San segera memerintahkan rekan-rekannya untuk berpencar melakukan tugas mereka masing-masing. Sementara dirinya dan Xiao Wu akan menuju ke arah lokasi tersebut. Tidak lama, Tang San bertemu dengan beberapa murid Aula Kecepatan yang melaporkan bahwa pasukan musuh berjarak sekitar 10 km dari mereka, sehingga mereka tidak bisa terbang lebih dekat. Kemudian setelah memerintahkan anggotanya untuk terus menyelidiki, Tang San bersama Xiao Wu bergegas menuju lokasi tersebut dengan pelindung laut luas. Nah, itulah alur cerita Donghua Solen episode 221. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.